Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Robomatika ya, kita coba. 54 dibagi 9 sama dengan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast Starting Point Circular School Series. Di sini saya Zahra Karimah Hayati dengan panggilan Nara dengan Bapak Sukaryo SPDI. Selamat datang Bapak. Selamat datang juga. Baik, di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat inovatif dan juga kreatif, Bapak Sukaryo. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Bapak Sukaryo itu berasal dari SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Bagaimana Bapak perjalanan ke Jogja? Ya, lumayan menakjubkan. Karena tadi kita melewati terobosan sehingga naik turun dan alhamdulillah cuaca cukup bagus ya. Iya, artinya tidak terlalu sumuk ya, tidak terlalu panas. Dilancarkan ya Pak Iya, ya selama perjalanan ke Jogja iya. juga. Nah mungkin nih teman-teman di sini itu saya sebelumnya sudah mengenal juga oleh Bapak Sukaryo. Nah mungkin teman-teman di sini penasaran nih Pak mengenai sekolahnya Bapak dan juga profil dari Bapak sendiri. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya Sukaryo dari SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo, salah satu sekolah unggulan di Muhammadiyah di Jawa Tengah, dan sekolah kami pernah meraih predikat sekolah berbudaya mutu tingkat nasional pada tahun 2019. Dan salah satu program unggulan di sekolah kami selain di bidang keagamaan yaitu ada program tahfidzul Quran, program 5 juz, dan juga untuk di bidang teknologinya kami memiliki WRC, Wonosobo Robotic Center. Wah luar biasa sekali ya Pak ya, bahwa sekolah di Wonosobo itu punya prestasi seperti ada tim robotik juga, tahfidzul Quran juga ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan nih Pak keunggulan dari program-program yang ada di sekolahnya Bapak tadi. Iya, bahwa untuk di sekolah dasar bahwa pendidikan agama menjadi satu yang penting ya. Kita melihat bahwa masyarakat khususnya di Wonosobo sangat care dan sangat peduli akan pendidikan anak di bidang keagamaan. Maka selain sekolah kami menampilkan menu-menu program yang reguler, pendidikan umum juga kekhasan dari pesantren ataupun kekhasan dari madrasah tetap ada. Karena di kami ada bahasa Arab, tadi ya program TPQ ataupun PTQ, dan juga ada program-program religius seperti Ramadan di desa, kemudian program wisuda santri dan lain-lain. Kemudian di bidang teknologi, karena mau tidak mau bahwa di era sekarang kita harus menyiapkan generasi yang update sehingga salah satu teknologi di kami yaitu di robotic centernya. Wah, Masya Allah luar biasa sekali ya Pak. Selain agamanya juga kita dilatih untuk bisa menguasai teknologi seperti itu ya Pak. Nah maksud kami ngundang Bapak ke podcast Starting Point itu karena salah satunya karena Bapak bergabung di Indonesia Green Principle Award yang diadakan oleh JBI Konsultan dan bekerja sama dengan PSBD UGM seperti itu ya Pak. Nah apakah ada perbedaan nih Pak sebelum mengikuti IKPA dan sesudah mengikuti IKPA nih Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu Pak. Iya, tentu ada ya. Karena bahwa sebelum kami mengikuti IKPA ini kami menjadi sebuah sekolah yang biasa-biasa aja, yang normatif ya. Ketika ada tumpukan sampah, oh ya ini harus dibuang. Ketika ada kertas yang sisa-sisa ngeprint itu ya biasa, paling dikumpulkan dijual. Tetapi dengan mengikuti IKPA ini bahwa ada pencerahan, ada satu stimulus yang kami dapatkan bahwa
sampah-sampah yang bersarang itu bisa menjadi satu hal yang bernilai ekonomis dan juga memberikan satu kemanfaatan yang lebih baik. Nah, termasuk yang sedang kami gagas itu salah satu ide kreatif kami membuat robot ini ya. Ini Robomatika ini juga dari sampah-sampah. Nah, ini kalau kita lihat ini kan bahannya dari bekas botol air minum ya. Ada cup-cup bekas makanan, ada sedotan. Nah, inilah salah satu dari gagasan ataupun ide yang lahir setelah ketemu teman-teman di IKPA ini. Wah, keren sekali ya teman-teman. Bisa dilihat di sini ada hasil karya dari SD Muhammadiyah Sudagaran seperti itu. Nah, mungkin nih teman-teman penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak cara mengoperasikan robot ini? Baik, kita coba ya. Nah, ini Robomatika ya, kita coba. 54 dibagi 9 sama dengan 6. Wih, keren banget ya teman-teman semua Pak. Robotnya itu bisa membantu teman-teman SD yang sedang belajar perkalian ya seperti itu. Nah, mungkin cara kerjanya bagaimana nih Pak? Kok robotnya bisa membaca tulisan yang ada di depan tuh Pak? Iya, jadi ini kan sebuah kartu ya yang dapat terbaca melalui sensor yang ada di dalam ini. Sehingga kemudian mereka ketika mendapatkan stimulus dari kartu ini, dia akan membaca ini data dan kemudian menjawab dari apa yang ditanyakan di sini. Wah, luar biasa sekali Pak. Kamu tahu tidak? 9 dikali 3 sama dengan berapa? Ya. Wah, keren sekali ya. Nah nih Pak, saya tuh penasaran. Ini kan hasil karya yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh SD Muhammadiyah Sudagaran nih Pak. Nah, itu tuh pastikan ada halang rintang yang yang dijalani oleh Bapak dan tim juga. Nah, itu bagaimana sih Pak tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya seperti itu? Iya, bahwa robotika di sekolah kami ini kan dikelola oleh teman-teman kami yang juga mengajar ya. Maka salah satu tantangannya adalah di waktu ya, karena mereka juga punya kewajiban untuk mengajar mata-mata pelajaran yang lain. Maka ini masuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian tantangan yang berikut juga bahwa biaya riset dan development memang mahal ya, tinggi ya. Di situ sih dari masalah klasik aja sih, masalah pendanaan dan lain-lain itu. Baik Bapak, tadi kan juga sudah dijelaskan mengenai tantangan saat pembuatan robot sendiri. Nah, mungkin di SD Muhammadiyah Sudagaran itu ada program-program unggulan nih Pak mengenai ekonomi sirkular. Mungkin bisa dijelaskan Pak itu apa saja seperti itu? Jadi di kami itu kan ada reuse juga, ada repair, ada reduce, dan juga ada root ya. Jadi salah satu yang dilakukan di kami dari program sirkular ini, di reuse itu memanfaatkan buku-buku anak yang sudah tidak terpakai. Kalau di SD itu kalau sudah naik kelas, dia tidak mau menggunakan buku tulis yang lama. Ya, padahal yang sisanya masih banyak. Masih banyak yang belum terisi gitu ya Pak. Kita ambil, kita pisah-pisah mana yang sudah dipakai dan yang belum. Nah, yang masih bersih itu kita packing lagi, kita kasih cover, dan kita jual lagi di koperasi ataupun di di kantin gitu ya. Itu kemudian itu di bidang reuse-nya. Kemudian di bidang reduce-nya di kami ada namanya program setiap guru dan karyawan itu wajib membawa botol minuman sendiri, piring sendiri, sehingga ketika dia mau minum ya buat sendiri, mau makan ngambil sendiri dan mencuci sendiri. Sehingga tentu itu meminimalisir dari pekerjaan rumah tangga kami, sehingga aktivitas rumah tangga bisa dimaksimalkan untuk kegiatan yang lain. Kalau di kantor-kantor biasa kan minum diantar ya sama pegawainya. Nah, di kami berusaha untuk mandiri di situ. Kemudian kita juga ada pengolahan sampah menjadi kompos atau pupuk ya. Sisa-sisa makan kan di kami kan ada catering ya. Sisa makanan dari anak-anak itu nasi dan lain-lain kita buat kompos dan kita packing yang bagus. Kita bisa gunakan untuk sendiri untuk kebutuhan sekolah dan juga bisa kita jual. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini penasaran nih Pak. Itu kan program-program yang tidak mudah dilaksanakan ya Pak. Nah, itu tuh tantangannya tersendiri itu tuh apa aja ya Pak? Jadi tantangan yang terberat sesungguhnya adalah keistiqomahan ya. Jadi bahwa setiap program yang baik itu tantangannya bahwa keseriusan untuk
rutin atau berkontinu, itu yang paling berat di situ. Biasanya kan kalau ada program-program ketika pertama terjadi euforia dan juga semangat bersama ya, tapi untuk menjaga eksistensi dan keajegan ataupun menjadi satu hal yang tradisi itu yang memang butuh proses. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya bahwa kami kan memiliki guru karyawan 51 ya, tentu mengelola SDM 51 tidak mudah juga ya, karena frame-nya mungkin tidak selalu sama, pemahaman dan penerimaan atas program baru dan juga sesuatu yang baru kan kadang tidak selalu bersama, tidak selalu sama untuk memulainya gitu. Nah Pak, setelah diterapkan nih 3 program unggulan tersebut, mungkin ada yang berkesan nih menurut Bapak yang dilakukan oleh teman-teman SD Muhammadiyah Sudagaran? Ya, tentu yang paling berkesan pertama bahwa anak-anak akhirnya sudah mulai belajar bahwa ketika mau membuang sampah ini mau dibuang ke kotak yang mana ini? Kotak yang bisa terurai atau yang enggak? Minimal itu kan ada edukasi di situ. Yang kedua, ketika mendapatkan botol minuman atau habis membeli, wah dia langsung, wah ini bisa untuk robot ini kan gitu. Jadi aura-aura sesuatu menjadi tradisi ya di sekolah kami gitu kan. Jadi termasuk ketika dia melihat ada sedotan, ada ini, dia langsung berpikirannya ini jadi apa nih gitu. Ada keinginan untuk berkreasi ya Pak dari sampah-sampah yang Betul dihasilkan sekali, seperti itu. ya. Wah luar biasa sekali ya Pak ya mengenai kesan yang Bapak rasakan gitu ya setelah menerapkan 3 program unggulan tersebut. Nah Bapak itu kan juga tergabung di IKPA periode Januari tahun ini ya Pak ya. Nah mungkin bisa diceritakan nih ke teman-teman pemirsa mungkin yang belum mengikuti IKPA nih Pak. Iya, jadi bahwa ketika ingin menjadi sekolah yang unggulan, maka syaratnya harus berkolaborasi dan bersinergi dan harus membuka diri bahwa kita harus maju nih. Jadi sudah tidak saatnya sekolah-sekolah itu duduk manis, diam, tanpa melakukan satu pola-pola inovatif. Nah, salah satu yang dilakukan di kami bahwa dengan kami berkolaborasi dengan JBI melalui PSPD juga ya, ini sangat mencerahkan dan inspiratif sehingga memotivasi kami ya di internal kami bahwa yuk kita bareng-bareng melakukan sesuatu yang ada di sekolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Nah, untuk teman-teman pemirsa yang penasaran info lebih lanjut mengenai SD Muhammadiyah Sudagaran, mungkin bisa diberitahu Pak, kita bisa berkunjung ke media sosial apa aja ya Pak? Iya, jadi bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang hebat se-Indonesia, bisa berkunjung di sekolah kami melalui YouTube di SDM Sudagaran, juga melalui IG dan juga Facebook ya. Ketik aja SDM Sudagaran, nanti ketemu saya di sana. Jangan lupa ketik SDM Sudagaran. Wah, tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup nih, kita mungkin pengen mendengar nih pesan terakhir yang bisa Bapak Sukaryo sampaikan ke teman-teman pemirsa. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya di seluruh Indonesia bahwa mari kita yang berada di sektor pendidikan, marilah menjadi agen-agen sirkuler yang hebat, agen-agen penyelamatan bumi dan agen-agen peradaban yang memang betul-betul untuk menjadikan satu generasi yang lebih baik untuk Indonesia kita ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin bisa diberitahu Pak, slogan SD Muhammadiyah Sudagaran ini apa ya Pak? Iya, SD Muhammadiyah Sudagaran Wonosobo jelas beda. Jelas beda, wah luar biasa. Terima kasih Bapak untuk pesan terakhirnya dan terima kasih Bapak Sukaryo sudah menyempatkan hadir di podcast Starting Point episode kali ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat-sehat Pak. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah episode kali ini dengan Bapak Sukaryo dari SD Muhammadiyah Sudagaran. Saya Zahra Karimah Hayati dan saya Sukaryo pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.